kita berjumpa lagi pada hari ini dalam materi IPS kita, ya materi kelas 7, yaitu dengan materi tentang interaksi sosial. Sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, terima salam sambut dari Bapak. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Ya, anak-anak kami sekalian, silahkan anak-anak kami mengamati video tersebut yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Dan nanti ada beberapa soal yang akan kamu terima yang berasal dari penjelasan video berikut ini. Nah, untuk itu kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana interaksi sosial itu sendiri? Nah, untuk memperdalam materinya, maka kita perhatikan slide berikut ini. Nah, pada hakikatnya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu, kelompok individu dengan kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan suatu interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial juga, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi kepada pihak lain memberikan respon dan reaksi. Nah, itu adalah sebuah hakikat dari sebuah interaksi sosial. Nah, bagaimana proses atau syarat terjadinya sebuah interaksi sosial? Nah, menurut ahli ya Suarjono Suekanto, bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa ada kontak sosial dan komunikasi. Itu dia syaratnya ya. Nah, bagaimana pendalamannya menurut para ahli ini? Maka akan dilanjutkan dengan materi yang namanya adalah kontak sosial. Nah, bagaimana dikatakan sebuah kontak sosial? Kontak sosial diturunkan dari bahasa Latin cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Kontak sosial menghasilkan hal yang positif dan negatif. Kontak sosial bahasa sederhananya bagaimana kita saling menyentuh. Seperti ini adalah hubungan saling, ya, dua hal yang saling menyentuh. Itulah dikatakan dengan sebuah kontak sosial. Kontak sosial juga ada yang bersifat primer dan sekunder. Yang dikatakan dengan kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung, ya, melalui proses secara langsung. Sedangkan kontak sosial dikatakan dengan sekunder, yaitu terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara atau media. Bisa melalui kontak sosial itu, bisa melalui telepon, ya. Ada perantara di sana, tidak langsung saling menyentuh. Komunikasi. Komunikasi adalah pengirim dan penerima pesan atau berita dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi ya yaitu sebuah pengiriman atau penerimaan pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, dalam konsepnya ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Apa saja yang menjadi faktor pendorong terjadinya sebuah interaksi sosial? Faktor pendorong terjadinya sebuah interaksi sosial salah satunya yaitu mengenai imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi juga dapat dilakukan dalam bentuk bermacam-macam. Misalnya berbicara, bertingkah laku, adat atau kebiasaan,
pola berpikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Ya, meniru, ya, contohnya adalah meniru bahasa orang lain, ya, meniru gerakan, meniru rasa senyum. Nah, itu adalah bagian dari sebuah imitasi. Berikutnya yaitu berhubungan dengan sugesti. Sugesti berlangsung ketika seorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianut diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir secara rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Ya, misalnya seorang artis memberikan statement bahwa ini produk yang bagus. Itu adalah sebuah sugesti bagaimana misalnya mencari konsumen agar tertarik terhadap suatu barang. Ya, itu adalah sugesti yang bisa dilakukan oleh seorang artis. Ya, berikutnya yaitu adalah berhubungan dengan identifikasi. Ya. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan, ya, meniru secara keseluruhan apa yang ada dilakukannya. Misalnya, seorang yang tertarik dengan bintang film, misalnya pemain sepak bola, bintang film, bisa juga dia meniru gaya rambut, gaya berpakaian, gaya berbicara. Nah, dan itu diterapkan, dapat dilihat bahwa dia itu sedang meniru seseorang yang diidolakan. Itu adalah identifikasi. Baik, yang berikutnya ada namanya simpati. Simpati merupakan kondisi atau ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dipahami dan dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Berikutnya ada empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Simpati dan empati ini hampir kemiripan. Nah, untuk mendalaminya, kamu akan nanti terus belajar kembali mengenai faktor-faktor proses terjadinya sebuah interaksi sosial. Anak-anakku sekalian, setelah kamu mengamati video pembelajaran ini, persiapkan dirimu untuk menyelesaikan beberapa soal yang sudah disiapkan oleh gurunya. Selamat belajar, semangat terus dalam setiap melaksanakan aktivitas, pantang menyerah. Salam SFD, semangat, fraternitas, jinah. Dadah.